Yang ketiga, empirical evidence on the Heckscher-Ohlin model atau bukti empiris dari model Heckscher-Ohlin. Yang pertama, dengan menguji data Amerika Serikat. Amerika sampai beberapa tahun yang lalu masih menjadi negara yang lebih kaya dibandingkan dengan negara lain. Pekerja di Amerika juga bekerja dengan lebih banyak modal per orang daripada di negara lain. Maka orang akan berharap Amerika akan menjadi negara eksportir barang padat modal dan importir barang padat karya. Namun, dalam sebuah penelitian tahun 1953 oleh ekonom Wassily Leontief, pemenang hadiah Nobel tahun 1973, menemukan bahwa ekspor Amerika kurang padat modal dibandingkan dengan impor Amerika. Hasil ini dikenal sebagai paradok Leontief. Ini adalah satu-satunya bukti terbesar yang menentang teori proporsi faktor. Di sampingnya itu adalah tabel faktor produksi ekspor dan impor Amerika tahun 1962. Di sini diketahui bahwasanya Amerika pada tahun 1962 itu modal yang dikeluarkan untuk impor itu lebih besar daripada untuk ekspor, sedangkan pekerja untuk ekspor itu lebih besar daripada pekerja untuk impor. Sehingga di sini Amerika menjadi importir barang padat modal dan eksportir barang padat karya. Padahal yang diharapkan adalah Amerika menjadi eksportir barang padat modal dan importir barang padat karya. Yang kedua, dengan pengujian data global. Sebuah studi oleh Harry P. Bowen, Edward E. Lerner, dan Leos V. Kauskas sebagai didasarkan pada gagasan dijelaskan sebelumnya bahwa perdagangan barang sebenarnya secara tidak langsung adalah untuk memperdagangkan faktor-faktor produksi. Tabel di samping, yaitu tabel 4-4, adalah pengujian data global yang menggunakan 27 negara dengan 12 faktor produksi, di mana kemudian data tersebut dihitung rasio sumbangan tiap negara dari masing-masing faktor terhadap permintaan dunia, lalu membandingkan rasio dengan bagian pendapatan dunia masing-masing negara. Jika teori proporsi faktor benar, suatu negara akan selalu mengekspor faktor-faktor yang melebihi bagi hasil, di mana faktor impornya lebih kecil. Faktanya, untuk 2/3 faktor produksi perdagangan berjalan ke arah yang diprediksi itu kurang dari 70%. Hasil ini menegaskan paradok Leontief pada tingkat yang lebih luas, yaitu perdagangan sering tidak berjalan sesuai dengan yang diprediksikan oleh teori Heckscher-Ohlin. Yang ketiga, dengan perbandingan ekspor utara-selatan. Perbandingan ekspor negara-negara yang memiliki tenaga kerja melimpah dan langka di dunia ketiga dengan ekspor keterampilan yang melimpah. Pada kurva di samping berasal dari karya John Romalis. Barang diurutkan berdasarkan intensitas keterampilan rasio tenaga kerja tidak terampil yang digunakan dalam produksi, dengan membandingkan pola impor Amerika Serikat dari Bangladesh dan Jerman, di mana Bangladesh memiliki angkatan kerja yang berpendidikan rendah, sedangkan Jerman memiliki angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Nah, dari kurva tersebut diketahui bahwasanya Bangladesh itu lebih banyak mengekspor barang ke Amerika yang membutuhkan keterampilan yang rendah karena di sana tingkat pendidikannya masih rendah. Sedangkan dari Jerman, Amerika itu mengimpor barang-barang yang membutuhkan keterampilan yang tinggi karena di sana tingkat pendidikannya sudah tinggi. Nah, perubahan dari waktu ke waktu itu juga mengikuti prediksi dari Heckscher-Ohlin model ini. Perubahan pola ekspor ke Amerika dari Eropa Barat, Jepang, dan ekonomi keajaiban Asia yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura itu bergerak sangat cepat dari ekonomi yang cukup miskin pada tahun 1960 ke ekonomi yang relatif kaya dengan tenaga kerja yang sangat terampil seperti saat ini. Kurva sebelah kiri itu menunjukkan kurva tahun 1960 di mana Jepang pada saat itu masih menjadi negara dengan keterampilan yang rendah, sehingga Jepang itu mengekspor barang-barang ke Amerika yang barang tersebut diperoleh dari keterampilan yang rendah. Sedangkan pada tahun 1998 Jepang
mampu untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya sebanding dengan Amerika. Sedangkan untuk 4 keajaiban Asia itu pada tahun 1998 pola perdagangannya menyerupai Jepang pada tahun 1960. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar modal perdagangan, di mana untuk standar modal perdagangan ini dalam bab sebelumnya sudah disinggung mengenai pengembangan 3 modal perdagangan yang masing-masing memiliki asumsi yang berbeda mengenai kemungkinan produksi. Nah, untuk modal tersebut yaitu yang pertama modal Ricardian, di mana modal Ricardian ini suatu kemungkinan produksi itu ditentukan oleh alokasi sumber daya tunggal, tenaga kerja, antar sektor, dan lainnya. Nah, model ini menyampaikan suatu gagasan penting mengenai keunggulan komparatif, tetapi tidak memungkinkan kita untuk berbicara mengenai suatu distribusi pendapatan. Nah, untuk model yang kedua yaitu model faktor spesifik, di mana untuk model faktor spesifik ini, sementara tenaga kerja yang dapat bergerak bebas antar sektor itu, ada juga faktor lain yang spesifik untuk industri tertentu. Model ini ideal untuk suatu pemahaman distribusi pendapatan, tetapi masih canggung untuk membahas suatu pola perdagangan yang ada. Nah, yang ketiga yaitu model Hexaker-Ohlin. Nah, untuk model ini berbagai faktor produksi itu dapat berpindah antar sektor. Nah, dalam model ini itu lebih sulit untuk dikerjakan daripada dua yang pertama tadi. Nah, tetapi dalam penyampaian pemahaman itu lebih dalam mengenai bagaimana sumber daya itu dapat mendorong suatu pola perdagangan yang ada. Adapun dalam hal ini untuk ketiga model tersebut memiliki suatu kesamaan fitur. Untuk yang pertama yaitu kapasitas produktif suatu perekonomian itu dapat diringkas dalam batas kemungkinan suatu produksinya dan juga dalam perbedaan dalam batas-batas pola perdagangan yang dapat menimbulkan pola perdagangan. Untuk yang kedua yaitu menimbulkan produksi menentukan jadwal pasokan relatif suatu negara. Yang ketiga yaitu keseimbangan dunia itu ditentukan oleh permintaan relatif dunia dan juga dunia relatif yang mengenai jadwal pasokan yang terletak di antara jadwal pasokan relatif nasional. Baik, selanjutnya yaitu suatu masalah dalam ekonomi internasional. Itu untuk analisis dalam model kerangka umum ini hanya detailnya saja yang bergantung pada model khusus. Nah, selanjutnya yaitu untuk teori perdagangan internasional ini yang tidak bergantung pada detail sisi penawaran ekonomi itu dianggap sebagai kasus khusus dalam menanyakan berbagai parameter yang mana mendasari dan berpengaruh terhadap suatu perekonomian dunia. Nah, untuk model perdagangan standar ini dibangun dengan 4 hubungan utama. Yang pertama yaitu hubungan antara batas kemungkinan suatu produksi dan juga kurva penawaran relatif. Yang kedua yaitu hubungan antara harga relatif dan juga permintaan relatif. Yang ketiga yaitu penentuan suatu ekuilibrium dunia berdasarkan penawaran relatif dunia dan juga permintaan relatif dunia. Yang keempat yaitu pengaruh syarat perdagangan harga ekspor suatu negara yang mana dibagi dengan harga impornya untuk suatu kesejahteraan negara. Baik, selanjutnya yaitu suatu kemungkinan produksi dan juga pasokan relatif, di mana untuk suatu modal standar ini diasumsikan bahwa suatu negara itu menghasilkan dua barang. Kalau di sini dapat dicontohkan seperti hanya makanan atau F dan juga kain atau C. Nah, di dalam hal ini juga terdapat suatu perbatasan dalam kemungkinan produksi yang mana dalam suatu masing-masing negara itu mengalami kemulusan. Nah, untuk selanjutnya yaitu seperti yang kita lihat pada gambar titik 5.1 itu suatu titik pada batas kemungkinan produksi itu dalam perekonomian yang ada itu benar-benar berproduksi dan juga tergantung pada suatu harga kain yang relatif terhadap makanan seperti PC per PF. Kemudian untuk kita mengefisienkan dalam suatu produksi, kita juga dapat memaksimalkan suatu nilai output pada harga pasar tertentu, di mana untuk nilai PCGC plus PFGF menunjukkan suatu nilai pasar dari output dengan menggambar sejumlah garis nilai. Nah, masing-masing garis nilai ini ditentukan oleh suatu persamaan dalam bentuk PCGC plus PFGF sama dengan K. Nah, atau kita juga bisa menyusun kembali dengan GF sama dengan VIPF
dikurangi buka kurung PCIPF tutup kurung kali HC. Kemudian untuk suatu garis iso value ini ketika jauh dari tempat asalnya yang sesuai dengan nilai output yang lebih tinggi, maka suatu kemiringan garis iso value ini dapat dikurangi dengan harga relatif kain yang ada. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa suatu perekonomian itu akan menghasilkan nilai tertinggi. Selanjutnya yaitu kurva harga relatif dalam menentukan suatu output perekonomian. Nah, di sini untuk produksi makanan itu dilambangkan dengan titik HF dan juga untuk produksi kain itu dilambangkan dengan titik HC. Nah, dalam suatu perekonomian itu di mana batas kemungkinan produksinya adalah TT yang mana akan berproduksi pada titik H. Nah, titik H ini adalah suatu titik yang berada pada garis iso value tertinggi. Nah, untuk produksi makanan atau HF itu pada garis iso value atau TT dan juga produksi kain atau HF itu maksudnya HC itu suatu output itu bisa dicapai dengan memproduksi pada titik H dan juga di titik TT itu hanya bersinggungan dengan sebuah garis iso value yang ada. Dalam hal ini anggaplah suatu titik PCIPF itu akan bangkit, maka suatu garis iso value itu akan lebih curam dari sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat seperti pada gambar 5.2 di mana untuk titik PCIPF itu ditampilkan sebagai titik VV pangkat 1 pada garis tertinggi setelah perubahan harga adalah titik VV pangkat 2. Nah, titik di mana suatu perekonomian ini menghasilkan pergeseran dari titik H1 ke H2. Maka suatu harga relatif kain itu naik dari titik PC1 PFY ke titik PCIPF pangkat 2. Nah, hal ini dapat ditunjukkan oleh suatu rotasi dari titik VV pangkat 1 ke titik VV pangkat 2. Nah, hasil dari suatu perekonomian ini dalam memproduksi lebih banyak kain, maka lebih sedikit makanan dan juga untuk output keseimbangan itu bergeser dari titik H1 ke titik H2. Kemudian suatu pilihan ekonomi dalam suatu titik garis nilai itu yang bergantung pada selera konsumennya. Nah, untuk modal standar ini kami mengasumsikan bahwa penyederhanaan yang berguna dalam suatu keputusan konsumsi perekonomian itu dapat direpresentasikan seolah-olah itu didasarkan pada selera masyarakat. Nah, selera masyarakat diwakili secara grafis oleh serangkaian ketidakpedulian. Baik, selanjutnya yaitu sifat kurva indiferen, di mana untuk sifat kurva indiferen ini terdapat tiga sifat. Untuk kurva indiferen ini menelusuri seluruh rangkaian kombinasi dari konsumsi kain atau titik C dan juga makanan titik F yang mana membuat individu itu sama-sama kaya. Nah, sifat kurva indiferen yang pertama yaitu mereka itu miring ke bawah, di mana ketika seseorang itu ditawarkan lebih sedikit F atau lebih sedikit makanan, maka untuk menjadi sama kayak mereka itu dia harus diberi lebih banyak C atau kain. Nah, untuk yang kedua, semakin jauh ke atas dan juga ke kanan sebuah kurva indiferen itu, maka semakin tinggi suatu tingkat kesejahteraan yang sesuai dengannya. Seperti halnya seseorang itu akan lebih memilih dan juga lebih banyak barang daripada lebih sedikit. Untuk sifat yang ketiga yaitu setiap kurva indiferen selanjutnya yaitu setiap kurva indiferen itu akan menjadi datar saat kita bergerak ke kanan dan juga semakin banyak C atau kain dan juga semakin sedikit F atau makanan yang dikonsumsi oleh seseorang. Nah, semakin bernilai pada satu unit nilai F pada margin yang dibandingkan dengan satuan nilai C, maka jadi lebih banyak nilai C yang mana harus disediakan untuk mengurangi lebih lanjut dalam pengurangan nilai F atau nilai makanan.
Jadi dalam hal ini ada beberapa rangkaian yang mana dapat membenarkan asumsi ini, bahwa salah satunya itu adalah semua individu itu memiliki kesamaan rasa dan juga bagian yang sama dari sebuah sumber daya. Nah, hal lainnya itu adalah bagaimana suatu pemerintah itu dapat dalam mendistribusikan kembali suatu pendapatan untuk memaksimalkan pandangannya mengenai kesejahteraan sosial secara keseluruhan, yang mana pada dasarnya untuk asumsi tersebut itu mensyaratkan pengaruh perubahan distribusi pendapatan itu sesuai permintaan yang tidak terlalu penting. Kemudian selanjutnya itu kurva produksi, konsumsi, dan perdagangan dalam model standar. Nah, di sini suatu perekonomian itu dapat menghasilkan pada titik tertentu atau titik H, dan juga di mana batas kemungkinan produksi itu dapat bersinggungan dengan garis isovalue tertinggi. Untuk titik T itu mengonsumsi di titik D, dan juga garis nilai itu bersinggungan dengan ketidakpedulian setinggi mungkin atau melengkung. Garis yang melengkung ini suatu perekonomian itu akan menghasilkan lebih banyak kain daripada yang dikonsumsi atau makanan. Nah, karena itu mereka mengekspor kain namun juga disesuaikan. Nah, untuk memakan makanan itu lebih banyak daripada yang dihasilkannya. Maka dari itu mereka mengimpor makanan. Nah, untuk produksi makanan atau HIF itu untuk makanan impor dalam kurva indifferent itu menjadi pada titik garis isovalue, dan juga untuk ekspor kain atau produksi kain itu dilambangkan pada titik HC. Di sini dapat ditunjukkan bahwa untuk sekumpulan kurva indifferent itu dalam perekonomian itu memiliki ketiga kurva dalam properti tersebut. Nah, untuk perekonomian itu akan memilih mengkonsumsi pada titik garis nilai itu. Hal ini terjadi karena untuk menghasilkan suatu kesejahteraan yang setinggi mungkin. Nah, titik ini adalah suatu titik di mana tempat garis nilai itu bersinggungan dengan kurva indifferent tertinggi yang dapat dicapai. Nah, dalam kurva ini ditampilkan pada sisi titik D. Dan juga ketika kita memperhatikan kurva pada titik 5.3 itu suatu perekonomian itu mengekspor kain atau jumlah kain yang diproduksi itu melebihi jumlah kain yang dikonsumsi, dan juga mengimpor makanan. Jika ini tidak jelas, maka kita akan melihat kembali pada efek yang akan ditimbulkan dari sebuah perdagangan dalam model standar ini.